Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala SMP Negeri 1 Pelausan, Bapak Dr. Andes Ismi MPD. Yang kami hormati, Bapak Ibu Guru dan staf karyawan-karyawati SMP Negeri 1 Pelausan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena atas izinnya pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2022, kita dapat mengikuti bersama berbagi praktik baik pembelajaran dan media belajar penerapan dengan keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju zaman penuh syiar sebagaimana yang telah kita rasakan pada saat ini. Hormati, untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, silakan memulai acara. Terlebih dahulu, saya akan membacakan rangkaian acara yang akan berlangsung selama beberapa waktu ke depan. Yang pertama adalah pembukaan, kedua doa, ketiga sambutan, dan terakhir adalah penutup. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Effendi SPDI. Kepada Bapak Ahmad Effendi SPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, sejenak kita berdoa terlebih dahulu. Semoga acara kita pada siang hari ini mulai dari awal hingga akhir nanti berjalan dengan baik, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tidak ada suatu hal yang apapun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wal minadu shalih bi barakati umul Qur'an wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan syakirin, hamdan lalim, hamdan yahina mahwalika bi'umajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan oleh yang terhormat Ayahanda Dr. Andes Ismi MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pelausan, sekaligus dimohon untuk membuka kegiatan berbagi praktik baik kepada Bapak Dr. Andes Ismi MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu Guru yang kami hormati dan yang kami muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena limpahan rahmat dan ridho-Nya. Pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan tugas kita dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma. Ibu bapak yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada panjenengan semuanya. Yang pertama, Bapak Ibu, ketika kita masih remaja dulu punya cita-cita, jadi masing-masing orang itu punya cita-cita, dan dalam hal ini sudah kita
sadari bahwa hidup adalah pilihan. Kita kebetulan yang bergabung dalam tugas kita, pilihan kita adalah menjadi guru. Jadi hidup menjadi guru itu sudah menjadi pilihan kita. Jadi karena pilihan kita itu di kependidikan, tentunya tidak lepas dari kegiatan belajar dan belajar. Sebagaimana kita sering memberikan arahan pada anak-anak kita bahwa karena dunia kita itu pembelajaran atau di dunia pendidikan, maka tugas kita baik itu siswa maupun kita sebagai guru, tugas pokok kita tidak ada lain dan tidak bukan, yaitu hanya belajar dan terus belajar. Pasti masih lebih baik manakala kita belajar secara kelompok. Sehingga selain kita belajar sendiri, akhirnya tidak ada salahnya suatu saat kita juga belajar kelompok dengan teman-teman yang lain. Sehingga muncullah kelompok-kelompok belajar dari siswa-siswi kita. Jadi saya masih ingat dulu juga ketika sekolah, kebetulan SLTA saya itu SPG. Jadi SPG itu kalau menjelang lulus itu ada ujian lisan. Ketika Indonesia dijajah oleh Belanda dan pecah perang dunia Asia Timur Raya dengan bom atomnya Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Sehingga di Indonesia terjadilah vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Nah, kekosongan kekuasaan ini anak-anak muda itu maunya segera diproklamasikan, ngotot nggak segera, karena nanti jangan-jangan sekutu segera datang ke Indonesia. Namun pejuang kelompok tua harus atau masih mempertimbangkan situasi yang sudah mapan atau yang situasi yang sangat memungkinkan. Dengan perbedaan itu akhirnya kelompok tua sulit diasingkan karena ternyata usaha pemuda pun tidak membuahkan hasil. Ternyata harus juga kerjasama dan bersatu padu berkolaborasi dengan kelompok tua. Sehingga malam itu kelompok tua dikembalikan ke Jakarta, terjadilah sidang darurat PPKI menyusun teks proklamasi dan sebagainya. Akhirnya tanggal 17 Agustus diproklamasikannya Republik. Itulah satu contoh bahwa yang junior dan senior harus selalu bekerja sama dan kolaborasi. Berarti komunitas belajar plasma atau plasma belajar kami nyatakan dibuka dan dilaksanakan. Demikian, semoga dari upaya-upaya kita Allah senantiasa memberikan ridhonya kepada kita Allahumma, sehingga membawa plasma yang tangguh Allahumma. Demikian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya bila wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan petuah dan sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita memasuki acara berbagi praktik baik pembelajaran dan belajar interaktif, mari kita tutup acara pembukaan pada siang hari ini. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam menyampaikan sebetulnya ini berat sekali berbagi praktik baik, sangat tidak baik, belum baik, bukan tidak baik. Saya juga merasa belum mampu untuk membuat
tampilan sebagus mungkin, ini semampu saya. Walaupun brodal gratul mungkin Pak Effendi, Pak Ari, teman-teman yang lainnya itu terganggu oleh saya, minta itu untuk perbaikan ini, tapi inilah hasilnya dan ini menurut saya sudah maksimal. Maksimal bagi saya, tetapi kalau di hadapan teman-teman yang masih muda belia ini tidak ada apa-apanya, saya yakin itu. Tapi Bapak Ibu, kita walaupun sudah tua tetap harus semangat belajar. Ini inspirasinya dulu Canva itu saya dari Bu Suparti dan Bu Erna Sulis. Kok beliau bisa, Bu? Saya tuh diajak daftar guru penggerak, dan jenengan orang daftar, aku ya orang daftar. Saya ikut Bapak Ibu, coba, tiba-tiba expired umurnya. Akhirnya saya hanya mendorong saja, tetapi saya tetap belajar dan akhirnya semakin hari ya sudah bisa lah, saya anggap ini bisa. Bapak Ibu, untuk berbagi praktik baik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dengan disiplin positif, saya mengambil untuk kesepakatan kelas. Bapak Ibu wali kelas semuanya sudah membuat kesepakatan kelas, karena di semua kelas sudah ada hasilnya. Gitu Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah. Jadi saya tidak menularkan apa-apa kepada Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah praktik. Hanya saja kesempatan ini diberikan kepada saya oleh Bu Wiwin, ya saya hanya mengikuti titahnya Bu Wiwin saja. Jadi orang tua maju dhisik dan kok sing nom sembrintil maju, insya Allah seperti itu. Dan saya terima saja, kalau maju sak iso-isone sak rupa-rupane maju saja. Monggo Pak Arin lanjut ke berikutnya. Bapak Ibu, sebetulnya tentang disiplin positif itu semua guru sudah melaksanakan. Semua Bapak Ibu guru berupaya untuk menyampaikan pembelajaran itu sebaik mungkin, se-enjoy mungkin, dan anak-anak itu bisa menyerap apa yang kita sampaikan. Tetapi di kenyataannya, ya namanya banyak anak dengan karakter yang berbeda-beda, tentu penanganan kita juga berbeda. Nah ini pengalaman buruk saya dulu Bapak Ibu. Pokoknya sampai guru galak, gelar yang paling akhir itu nanti tersemat ke saya itu dari dulu. Saya itu dulu selalu menghukum anak yang terlambat datang dengan berbagai jenis hukuman. Kadang-kadang kon push up, dia sakit kon push up yang satu sangat kuat. Sudah bukan hal yang asing untuk push up. Mencubit, suwe-suwe tangan kula niki loro dhewe nyubit mergo anak-anak itu kulitnya kandel. Iya betul, kulitnya kandel. Terus meminta anak berdiri di depan kelas, meminta anak lari keliling lapangan. Semua itu ternyata akan terulang besok gitu. Anak mengulang, saya ulang lagi, saya cubit lagi. Lama-lama juga jenuh Bapak Ibu. Siswa kita menjadi kalau ketemu saya itu sudah takut, lari. Bahkan pernah Bapak Ibu, baru saya berjalan keliling kelas itu sudah lari sampai gulung komeng. Nah itu kan nanti kalau terjadi sesuatu saya juga yang kena. Nah berikutnya siswa menjadi minder, karena kalau sering ditegur, sering terlambat, kadang-kadang minder. Nih enak bocah sing ora minder ya malah main-main, malah menyepelek di gurunya. Nah itu perlu penanganan khusus untuk buat kita sebagai guru. Siswa akan merasa sakit hati dengan guru. Malah hampir ketemu kuwi, ngono kuwi, digalai, dijiwit, dijewet dan seterusnya. Lagi kita belum apa-apa wis kepala wis menyut gitu. Kuwi neh. Anggap terlambat itu membuat kita mudah sekali marah. Rasa tidak suka kepada siswa, akhirnya kita menjas, anak ini nggak baik, anak ini kurang begini, anak ini selalu melanggar begitu gitu. Jadinya kita harus mengubahnya Bapak Ibu. Kemudian lama-lama kalau anak itu berulang, kita ya males. Wes kono ngadep sapa, ngadep BK, ngadep wali kelas, akhirnya seperti itu, ngadep bupati ini gitu biasanya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini nyata, saya alami karena saya mengalami. Saya cerita ini karena saya mengalami.
kadang-kadang nek bocah wis ngono kuwi arep setor garapan sak tumpuk wis nilainya KKM. Ada anak yang mengganggu merusak tanaman, kita malas menegur. Nah ini yang parah, takut terdampak undang-undang. Iya, undang-undang pendidikan kita itu kalau kita terlalu galak kepada siswa nanti berdampak juga ke kita. Perubahan itu kita harus dalam melaksanakan pembelajaran memang harus tetap mengingat ini. Anak-anak kita itu ada undang-undangnya perlindungan terhadap anak. Tetapi undang-undang perlindungan terhadap guru ada, tapi mungkin belum 100% dilaksanakan. Kemudian ada merdeka mengajak belajar. Kita berikan kemerdekaan belajar kepada siswa-siswa kita. Kemudian kita harus bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Nah ini pendidikan karakter ini lebih menekankan kepada poin yang kelima bahwa penerapan disiplin positif pada anak. Sehingga tadi yang saya lakukan selama bertahun-tahun itu harus diubah. Mudah-mudahan menjawab. Walaupun praktiknya selama ini sudah saya buat kesepakatan ya tetap aja 1-2 anak. Tapi kita sebagai guru memang harus tetap sabar, tetap ngomong. Ya karena memang berapa ratus siswa kita ya berapa ratus otak, keinginannya ya seperti itu, berbeda-beda. Nah, sekarang ini apakah disiplin positif itu? Di buku UNICEF 2012 mengatakan bahwa disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada kekuatan tindakan positif. Artinya adalah bahwa disiplin positif itu tidak bisa kita ikuti dengan tadi kekerasan, kemudian kejengkelan. Untuk bisa menjadi positif, disiplin positif harus kita tangani dengan positif juga, dengan pendekatan positif juga, seperti itu. Jadi tidak bertolak belakang. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan anak yang bertanggung jawab dalam mengelola tindakan mereka sendiri, daripada tergantung kepada pihak otoritas untuk mengatur bahasa Indonesia. Ini adalah salah satu upaya Bapak Ibu, banyak upaya yang bisa kita lakukan untuk menjadikan anak itu berperilaku disiplin positif. Kesepakatan kelas itu untuk saya kesepakatan pembelajaran ya Bapak Ibu merupakan daftar peraturan yang dibuat bersama oleh guru dan siswa agar proses pembelajaran berjalan dengan tertib dan disiplin. Nah seperti itu Bapak Ibu, matanya sudah kabur, nulis ya salah, peraturan dengan peraturan. Nah, seperti itu. Jadi, nah ini Bapak Ibu, sebetulnya ketika saya pertama kali mengajar di SMP Negeri 1 Pelawasan itu, setiap tahun awal pelajaran itu membuat kesepakatan. Tapi dulu bentuknya lisan. Masih saya sepakati anak-anak dalam pembelajaran bahasa Indonesia apa saja yang kamu lakukan, yang boleh kamu lakukan, dan apa yang boleh saya lakukan untuk kebaikan kita. Biasanya saya memang membutuhkan seperti itu, kehadiran, tugas, kemudian buku, kemudian ada karena ada literasi maka wajib literasi. Itu belum nanti yang lainnya. Ini yang 4 ini setiap tahun saya berikan kepada anak-anak. Tapi dokumentasinya dulu itu hanya lisan. Ada seperti ini, mulai Bu Suparti mengikuti guru penggerak. Bu, kesepakatan kelas itu jenengan dokumentasikan. Akhirnya saya musyawarahkan dengan siswa, saya dokumentasikan di papan tulis sekaligus konsekuensinya. Tetapi hanya saya foto, jadi di HP saya masih ada seperti ini dari tahun 2019, 2022, 2023 dan 2024. Kalau 2024 nanti hasilnya ada di belakang ini. Seperti ini sebetulnya sudah saya laksanakan
laksanakan, hanya saja tidak tahu bahwa itu bisa kita jadikan suatu kesepakatan yang harus dilaksanakan dalam pembelajaran oleh guru dan siswa selama pembelajaran 1 tahun. Monggo Pak. Ini langsung saja karena saya percaya Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas, maka saya tidak panjang lebar, saya langsung saja jujur proses kesepakatan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan dan tata caranya dalam kesepakatan kelas itu. Berikutnya, guru menyampaikan poin-poin yang harus disepakati dalam pembelajaran. Seperti tadi saya katakan ada 4. Yang pertama, kehadiran. Itu biasanya nanti di belakang ada. Kemudian bagaimana anak meninggalkan KBM, meninggalkan kelas saat KBM. Kemudian pengumpulan tugas. Karena pengumpulan tugas itu kalau kadang-kadang kita tugas selesai di kelas dibahas, kadang-kadang ada yang tugas tidak selesai harus dilanjutkan. Kalau bahasa Indonesia misalnya menulis cerpen itu kan tidak mungkin 1-2 hari selesai. Itu kita buat kesepakatan. Kemudian bagaimana kalau sudah tiba waktunya mengumpulkan tetapi anak belum mengumpulkan? Biasanya saya berikan tenggang waktu 1 kali pertemuan lagi mengumpulkan. Kalau itu belum, ya berarti saya tidak perlu nagih. Saya sudah sepakat dengan anak-anak. Saya menagih cukup sekali. Walaupun pada kenyataannya ya tidak sekali tidak begitu, tapi yang lainnya kan sudah mengumpulkan lebih dari 80% sudah mengumpulkan, sudah bagus Bapak Ibu dulu. Kalau hanya 1, 2 anak, 3 anak dan itu saja, itu memang penyakit di dalam kelas kita. Ini baru kemarin Bapak Ibu tahun 2024 bulan Juli akhir kalau saya lihat ini. Berikutnya Pak. Nah ini menempel, anak-anak antusias nempel. Kemudian ada banyak tempelan itu masih belum terseleksi. Lanjut. Ini proses mengklasifikasi atau menyeleksi. Yang sama kan tentu saja kita kelompokkan dulu. Nanti kita diskusikan lagi. Misalnya sepertinya ada yang terlambat 15 menit kok terlalu banyak. Saya tawarkan lagi. Kalau terlambat 15 menit, pertemuan kita hanya 80 menit. Kamu sudah kehilangan waktu yang sangat lama. Nanti kita sepakati lagi. Itu tidak apa-apa seperti itu. Terus berikutnya, nah ini hasil akhirnya ada 9 kesepakatan yang untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Itu antara lain terlambat, waktu maksimal terlambat adalah 5 menit. Kemudian meninggalkan KBM. Karena ya kadang-kadang kita kan meninggalkan kelas ya Bapak Ibu, terus terang saja kadang-kadang belanja, kadang-kadang kalau tidak izin meninggalkan kelas itu harus izin. Kalau tidak izin, konsekuensinya anak-anak minta berdiri, mengikuti pelajaran dengan berdiri di depan kelas. Tapi saya tidak mau kalau berdiri di luar kelas. Karena pernah disepakati anak-anak berdiri di luar kelas Bu, hilang, digorain jajan, biasanya saya lihat ya memang perlu kerjasama dengan pihak kantin Bapak Ibu ini, mungkin masukan juga ya mungkin ke depan untuk kantin itu tidak melayani anak ketika jam belajar. Tidak sengaja, piye toh kok tidak sengaja. Konsekuensinya apa? Cerita ya, pidato. Nah, cerita apa yang membuat kamu tadi memaki itu apa? Cerita sama kancamu. Macet malah. Macet. Ya, tapi tetap saya berupaya untuk bisa seperti itu. Kemudian tidak boleh makan di dalam kelas. Kalau makan di dalam kelas konsekuensinya memberikan makanan kepada temannya. Karena tidak enak dipandang Bapak Ibu, satu teman makan, teman yang lainnya hanya melihat saja. Itu kita pembelajaran juga untuk menunjukkan rasa solidar, rasa peduli dengan temannya seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu, bisa lanjut. Kita lihat sudah ada. Oh, ini kebetulan anak-anaknya memang ya sudah mulai berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Sudah jarang anak terlambat dan meninggalkan kelas saat jam saya. Kemudian
Kemudian siswa mengerjakan dan mengumpulkan tugas sesuai jadwal. Tetap ada 1-2 anak itu perlu pendekatan secara pribadi ke anak tersebut. Apa yang ditanya, apa yang membuat dia tidak mengerjakan. Ternyata anak-anak kita itu setelah cerita itu pokoknya intinya di rumah tidak belajar. Setelah saya terapkan setiap pagi bercerita itu seperti itu, karena mereka menceritakan kegiatan sehari-hari, pulang sekolah sampai nanti berangkat sekolah sampai pulang sekolah biasanya seperti itu yang dia ceritakan. Tidak mencampur aduk buku catatan, berbicara dengan sopan. Ya ada 1-2 anak tadi yang karena sudah lemes mulutnya, sudah terbiasa ngomongnya kasar, akhirnya ya muncul. Literasi baca dan tulisan sudah terlaksana. Next. Ini juga tumbuh kesadaran dalam menaati kesepakatan. Mereka akan saling mengingatkan. Mereka juga kesepakatan kelas loh. Biasanya ada temannya anak perempuan ini biasanya yang telaten mengingatkan anak laki-laki. Siswa merasa dihargai keinginannya. Tadi terlambat itu kan ada yang 15 menit, 10 menit. Akhirnya kita musyawarah berapa menit terus saya berikan gambaran. Cukup 5 menit. Cukup 5 menit. Kemudian tumbuh kepedulian kepada teman, saling mengingatkan tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada keterbukaan komunikasi dan keterbukaan antar teman. Kemarin ada satu siswa di 9A itu tidak dapat kelompok. Pak, PR-nya Pak Ahmad masih ada satu anak perempuan waktu proyek itu sendiri yang judulnya dengan Rehan. Ya, Royan. Siapa? Iya. Kok tidak bergabung dengan kelompoknya? Terus saya tanya, Mbak kenapa tidak bergabung dengan kelompoknya? Kelompokmu di mana? Di luar. Kok kamu nggak ikut keluar? Enggak dulu. Saya belum gali lebih banyak karena saya yang menunggu jam proyek. Berikutnya Pak. Nah, sudah Bapak Ibu. Mohon maaf, sangat mungkin tidak bisa memberikan kepuasan kepada Bapak Ibu. Kalau ada hal yang baik, monggo kita bersama-sama belajar. Saya harus banyak belajar kepada Bapak Ibu semua, terutama teman-teman yang masih muda, punya potensi yang luar biasa dan masih lama di SMP Negeri 1 Pausan. Bagaimana SMP Negeri 1 Pausan yang tercinta ini nanti bisa bersaing dengan SMP 4, SMP 1 Magetan, sehingga kita tetap menjadi idola. Kita sudah menjadi idola karena banyak siswanya, tetapi kita harus menunjukkan kualitas dari sekolah kita untuk ditunjukkan kepada dunia luar, khususnya masyarakat Magetan. Jika ada kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.